Halo, selamat datang lagi di lanjutan video pembelajaran struktur data untuk kelas V. Jadi terakhir video yang sudah eh, dilihat harusnya pembuatan insert sama read all. Jadi untuk video ini nggak ada materinya, jadi kita akan membuat sebuah fungsi untuk searching. Nah, untuk searching ini sebetulnya tinggal hampir sama dengan read all ataupun insert loop. Ada looping, ada perulangan untuk melihat ke seluruh data. Nah, cuma nanti bedanya ada pengujian lagi. Jadi kalau eh, searching, searching di sini, searching member, search member ini biasanya ada argumen. Nah, argumennya di sini ya, argumennya biasanya itu berdasarkan ID atau nama, tapi paling umum adalah ID. ID untuk search-nya. Nah, inputannya ID yang dilakukan pencarian, nanti outputnya berarti langsung keluar seluruh atributnya, atau nanti kalau nggak ada berarti keluar data tidak ditemukan. Yang simpel seperti itu. Nanti modifikasinya kita kita akan pelajari di video-video berikutnya. Jadi yang sekarang kita pelajari adalah yang simpel-simpel dulu. Jadi bagaimana cara bikinnya? Yang pertama tentunya masih tetap pakai variabel temporary linked list. Ini digunakan untuk membuat sebuah variabel temporary. Kemudian kita juga menggunakan logika seperti ini. Nah, logika ini kita pakai. Yang kita mau hentikan di sini. Nah, blok yang saya blok ini akan tampil ketika ketika ID-nya, ketika ID dengan data yang sudah ada itu sama, baru tampil di sini. Nah, jadi ini akan tampil ketika kondisinya terpenuhi. Maka kita perlu ini. If ini nggak usah ya, ini nggak usah. Ini buat. Nah, kita perlu pengujian yaitu if ID yang di sini berarti sama dengan ini. Ini dari temporary temporary linked list sama dengan db next, maka kita menggunakan temporary dot data dot id. Jika ID yang kita inputkan dengan ketemu ID yang ada pada keseluruhan data pada setiap datanya, maka ini di sini. Harusnya, harusnya kita butuh untuk eh, mengeluarkan informasi kalau data yang ID yang diinputkan itu tidak ada pada data member. Ini informasinya biar biar nggak bingungi, data member kosong. Kalau ini membernya sudah kosong, cuma yang diinputkan nggak ada. Jadi ID tidak ada pada data member. Cukup ini aja. Sekarang kita tes. Masuk ke mainnya. Ini kita hidupin lagi. Kemudian read all-nya kita matiin untuk melakukan pengujian terhadap search. Kita coba yang berhasil dulu. ID 2 harusnya muncul Aan Malang dengan poinnya 10. Oke, tunggu sebentar. Biasa kalau pertama kali eh, compiling agak makan waktu, ini IDE-nya dari JetBrains. Nah, ini keluar
nomor member 2, nama member Aan, dan lain-lain. Tapi di sini ada informasi ID tidak ada pada data member, yang berarti ketika datanya sudah ada dikeluarkan tapi juga masuk ke else. Jadi ini ketika ini sudah berhasil ditampilin, tapi kalau nggak berhasil kan masuk di sini. Nah, jadi data-data yang lainnya masuk di sini. Jadi seharusnya seharusnya ini perlu kita cegah untuk output yang seperti ini. Jadi kita harus melakukan pengujian kalau emang datanya ada, kita tampilin. Kalau emang datanya nggak ada, nggak perlu tampil apapun. Nggak perlu tampil apapun. Jadi ini bisa kita gantikan. Kalau kita hapuskan seperti ini, maka informasi itu nggak akan ada. Nah, tetapi, tetapi kalau misalkan datanya diinformasikan seperti ini, nah, nggak akan ada informasi apapun. ID-nya 8 nggak ada, tapi di sini nggak keluar apapun. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi harus ada informasi kalau emang datanya nggak ada. Nah, ada banyak cara untuk membuat seperti yang tadi. Ada banyak cara. Jadi cara yang paling umum digunakan var cek boolean. Nah, ini begini aja. Kita langsung cek dengan true. Oh, ini kita pakai false saja. False. Jadi kalau di sini, kalau emang ada datanya, kita ganti variabel ceknya menjadi true. Nah, seperti ini. Ini keluar dari for. Setelah keluar dari for, kita lakukan keluar. Kita uji dulu. Sorry. Ini keluar dari for. If cek tidak sama dengan true, fmt print ID tidak ditemukan. Seperti ini. Ini seharusnya dengan logika penambahan logika sederhana seperti ini, kita bisa menangani ID yang tidak ada. Nah, ini sudah ada. Atau boleh nanti kalau tidak terbiasa dengan boolean, kita bisa kasih angka 0. Angka 0 di sini kita ganti satu integer. Oke, sementara seperti ini, searching yang sederhana, nanti ada modifikasinya, cuma ini dulu yang harus dipahami untuk searchingnya. Jadi searchingnya berdasarkan ID di sini. Kalau nanti ingin diganti nama, berarti ini diganti name. Ini juga jangan lupa diganti name. Oke, sekian videonya. Terima kasih.